Oke, perkenalkan, nama aku Reza Feril Pristanto dengan NIM 24302030303091 dari kelas akuntansi C. Di sini ingin membuat video tentang bagaimana cara mengolah data menggunakan software SPSS. Oke, jadi yang akan dibahas di sini adalah contoh model penelitian menggunakan dua variabel independen dan sebuah variabel dependen. Variabel independen atau variabel X yang menyebabkan perubahan pada variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas produk, yaitu X1 adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan atau dikonsumsi dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yaitu yang kedua adalah layanan atau X2, itu adalah tingkat layanan yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan pelanggan atau penggunanya. Dan variabel dependen atau variabel Y itu adalah variabel yang menyangkut tentang kepuasan konsumen, tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya. Oke, di sini kita akan masuk ke uji data aja. Jadi yang pertama kita open dan kita pilih data. Setelah itu kita pilih yang bawahnya, terus kita pilih Excel. Nah, di sini ada muncul data tabulasi kuesioner. Kemudian kita open. Ini. Nah, oke, sudah. Terus kita masuk ke analyze, terus kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, di sini kita Ctrl A dan kita pilih pindahkan ke variabel sebelahnya. Dan untuk yang no kita keluarkan, kita geser aja ke sebelah. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, geser. Dan di sini sudah muncul hasilnya. Untuk interpretasinya yaitu adalah pada hasil uji validitas nilai R dihitung sebagai corrected item atau total correlation, yaitu indikator X1 sama dengan 0,585, lebih besar dari R table yaitu 0,197. Maka dapat disimpulkan bahwa indikator X1 dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Nilai R dihitung corrected item total correlation, indikatornya itu X1.2 itu 0 sama dengan 0,742, itu lebih besar dari R table itu 0,197. Maka disimpulkan bahwa indikator X1.2 dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Demikian juga dengan nilai R hitung. Indikator-indikator lainnya lebih besar dari 0,197 berarti valid. Tidak ada indikator yang tidak valid, maka indikator tersebut harus dihapus. Dan pada tabel di atas, nilai signifikan 0 yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, yang berarti ada korelasi positif yang nyata antara X1 dan Y. Koefisien korelasi R sama dengan 0, menunjukkan tingkat hubungan kedua variabel pada tingkat sangat kuat moderat untuk skala 0 sampai 1. Pada nilai R menunjukkan bahwa korelasi tersebut nyata pada tarafnya, yaitu 0,01. Dan kita lanjut ke uji kedua. Kemudian kita masuk ke uji reliabilitas. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Sini
kita masukkan X1 banding 1 mana X1.2 bentar. Kita keluarin aja dulu yang X1 tadi. Kita kemudian Ctrl A, kita pindah ke sebelah. Nah, dan kita keluarkan yang no kita keluarin, dan yang produk X1 itu kita keluarin, dan layanan X2 itu kita keluarin. Kita pindah lagi ke sebelah, kita nggak usah pakai itu. Sama yang kepuasan itu juga kita keluarin, sama Y yang kelima kita keluarin karena itu nggak dipakai ya. Kemudian kita pilih ini tetap alpha dan kita klik OK. Nah, sini sudah muncul hasilnya. Sebentar. Reliability. Nah, ini di situ hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa instrumen untuk X1 memiliki angka reliabilitas yang tinggi. Cronbach Alpha 0,850 karena menurut Nunnally tahun 1967 dan Hinkle tahun 2004 ataupun indeks yang biasa digunakan dalam penelitian sosial, apabila angka Cronbach Alpha di atas 0,60 menunjukkan bahwa variabel adalah konstruk atau ada reliable. Untuk uji reliabilitas dan validitas variabel X2 dan Y dilakukan dengan cara yang sama dengan yang tadi dan tidak jelaskan di sini. Hasilnya uji instrumen X2 dan Y reliable dan semua indikator untuk X2 dan Y itu valid. Kita masuk ke uji ketiga. Itu adalah uji normalitas. Kita pilih analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Di sini kita masukkan untuk dependennya itu masukkan ke variabel Y. X1 nya kita masukkan ke independen, X2 nya juga kita masukkan ke independen. Kemudian kita pilih statistik, kita pilih collinearity diagnostik, kita ke centang, kita OK, dan kita pilih plots. Di sini kita masukin Z recit ke Y, kemudian Z spread itu ke X. Untuk histogram sama normal probability plotnya kita centang, dan kita klik option, gak usah kita ubah. Kita klik OK. Nah, ini kita scroll. Nah, itu ini adalah hasil uji secara histogram. Nah, dimana hasil uji histogram itu tadi? Uji histogramnya tadi ada tabel di atas, nilai signifikan 0,200 itu lebih besar dari 0,05. Kita pilih lanjut, kita pilih regression, kita pilih linear, pilih plots, kita pilih save, kita pilih standardize, itu kita centang, dan kita klik OK, dan kita klik continue. Nah, di sini muncul hasilnya yang tadi salah. Kita muncul hasilnya bukan, kita close dulu, kita uji ulang lagi, kita non parametric test. Di sini kita masuk, kemudian kita ke legacy dialog, dan kita pilih yang satu sampel KS. Nah, di sini kita masukin yang standardized residual ke sebelah, dan kita klik OK. Nah, ini oke. Jadi di sini hasilnya nilai signifikan adalah 0,200 di atas 0,05, sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti data residual berdistribusi normal. Jika ternyata data residual tidak berdistribusi normal, maka transformasi data atau penghapusan nilai outlier merupakan pilihan untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah hasil uji normalitas atau uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita lanjut ke uji Regi punya uji apa? Linearitas. Kita masuk ke uji linearitas. Di sini analyze, kemudian
kita pilih analyze. Oke, udah. Terus tadi di sini kita masukin Y, kepuasan dependent tadi ini untuk produk X1. Nah, kita pilih option dan kita pilih oke, kita centang deh. Nah, hasilnya di sini mana hasilmu, Ji? Hasilnya mana? Keputusan nih, Kak. Oke, pada tabel di atas nilai signifikan deviation from linearity adalah 0,290 ya ini. Kemudian itu lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan hubungan variabel independen X1 dan variabel dependen Y adalah hubungan linear. Kita lanjut ke G heteroskedastisitas. Oke. Oke, yang ini. Sini kita masukin X1. Sama aja tadi pakai yang analyze regression, kemudian kita linear yang kita regression. Sini kita masukkan kepuasan itu ke kolom dependent, dan produk X1 itu kita masukkan ke bawahnya, layanan juga kita masuk ke bawahnya. Kemudian kita pilih save. Kita pilih unstandardized, kita centang, kita klik continue. Oke, kemudian masuk ke transform, kita pilih compute variable, dan sini kita masukkan ABS underscore res. Ini sudah ada, kita klik, ini gak usah, kita close. Kemudian kita pilih analyze, kita pilih regression, kita pilih linear, kita keluarin yang Y, dan kita masukkan yang ABS res ke kolom dependent ya. Dan kita pilih save. Sini kita uncentang lagi, kita nggak usah centang, dan kita klik continue. Dan kita oke, maka hasilnya bentar, hasilnya jika probabilitas nilai sini kan lebih dari 0,5 maka 0 ditolak. Jika nilai probabilitas signifikannya di bawah 0,5 maka 0 ditolak. Yang tadi tidak ditolak, yang kurang dari 0,5 H0 nya ditolak. Kemudian pada tabel di atas nilai signifikan variabel X1 dan X2 adalah 0,658 dan 0,516, dimana keduanya lebih dari 0,05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel X1 dan X2. Oke, kenapa nggak ada uji take, tanpa cuma sampai uji hetero aja? Karena penelitian ini menggunakan data survei atau cross section, bukan data runtut kayak waktu atau time series, maka uji autokorelasi tidak wajib dilakukan. Oleh karena itu, uji asumsi klasik cukup sampai uji normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Karena tiga uji ini sudah cukup relevan untuk memastikan model regresi ini valid. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih.